FinLab Podcast, Pintar Uang Campaign. My name is Radit. And my name is Atala. And today, we are diving into a topic that is reshaping the global economy, social entrepreneurship and social finance. We aren't just talking about business for profit, but how business can be a powerful vehicle to solve a systematic social issues. So let's move on to our friends. Hello everyone, we are your hosts. My name is Nindi and Farhan. Now we're not going to do our podcast only by both of us. We are incredibly honored to have a guest, Bapak Hasri Zulkarnain, who currently works in PT Pelita Teknologi Global as Finance Director from 2022. Welcome sir, thank you so much for joining us. Untuk Bapak Hasri, boleh silahkan memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, salam kenal. Saya dengan Hasri Zulkarnain saat ini menjabat sebagai CFO PT Pelita Teknologi Global Tbk. Mungkin sekilas introduce dari saya gitu. Okay, thank you so much Bapak Hasri. Yeah. Before we get into the heavy stuff, menurut pandangan Bapak, kenapa banyak orang di zaman sekarang pada saat mereka membangun bisnis itu mereka nggak cuma mikirin soal profitnya aja, nggak cuma mikir soal cuannya aja, tapi juga harus mikirin dampaknya ke masyarakat dan juga ke bumi. Iya, jadi kalau kita bilang untuk saat ini kan banyak pakar ekonomi, katakanlah dari tahun 2026 sampai 2030 itu kayaknya kalau bukan hanya di Indonesia, mungkin di global itu mengalami masa-masa bisa dibilang krisis atau nanti kemungkinan bisa resesi ya. Jadi pada saat mengalami hal-hal ini sebenarnya udah pernah terjadi nih di tahun 98, bahkan tahun 2008, bahkan pandemi Covid kemarin itu udah mengalami krisis. Nah, apa sih dampak dari usaha dan sosial masyarakat gitu. Jadi contohnya kayak gini. Dalam kondisi krisis ini kan banyak mungkin orang-orang pada stres gitu ya. Usaha yang relevan atau usaha yang bisa dibilang untuk dalam masa-masa krisis ini bisa dibilang kan usaha yang membuat orang nyaman, terus membuat orang yang bisa safe lah gitu ya. Dampak ke ekonominya itu maksudnya ke sosialnya ya, lebih ke arah contoh usaha yang bisa dibilang katakanlah usaha yang untuk misalnya konsultasi gitu ya, konsultasi dalam hal bisnis, terus karena gini, produk atau bisnis usaha apa sih yang saat ini yang maksudnya yang akan bertahan gitu ya. Yang pertama itu kan pasti nggak terlepas dalam kondisi apapun pokok ya, makanan pokok, terus pangan, karena kan orang walaupun dalam kondisi krisis tetap butuh makan gitu. Terus dalam kondisi krisis orang juga butuh aman dan nyaman. Jadi kalau buat teman-teman lebih ke arah biar dalam bentuk agar dalam kondisi krisis ini dapat berdampak sosial, langkah baiknya misalnya kita bikin satu perencanaan atau satu bisnis itu yang untuk contoh kayak konsultasi biar orang tidak stres itu ya, buka edukasi, karena kan sulitnya lapangan pekerjaan itu kan orang kan butuh skill ya. Jadi edukasi online mungkin teman-teman di mahasiswa juga bisa mulai terapin. Jadi balik lagi usaha yang untuk dampak ekonomi, maksudnya untuk berdampak ke sosial itu ya kita bikin usaha yang kayak edukasi online gitu. Ya, itu sih. Baik, pandangan yang sangat luar biasa ya. Sekarang boleh kita tanya-tanya mengenai PT Pelita Teknologi Global ya? Iya. Oke. Kalau mendengar nama PT Pelita Teknologi Global atau CHIP itu orang biasanya langsung kepikiran tentang chip di kartu kredit atau kartu SIM. Nah, bisa tolong dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Sebenarnya teknologi chip ini cara kerjanya gimana sih? Dan apakah bisa dipakai buat hal lain di luar kartu bank? Terus apakah sekarang chip sudah mulai dilirik oleh klien baru seperti perusahaan sosial atau lembaga keuangan mikro? Iya. Jadi kalau kita bicara chip ya, kalau chip ini kan
sebenarnya kalau di dunia itu dia tuh pakai kasta ini kalau kita bisa bilang. Jadi kalau kasta pertama itu biasanya chip itu dipakai untuk, kalau sekarang itu kan pernah kita mengalami namanya shortage chip ya, jadi kelangkaan chip karena banyaknya pasar global yang mengeluarkan mobil-mobil listrik gitu. Jadi chip ini bisa dipakai sebenarnya untuk mobil-mobil listrik, itu kasta pertama. Jadi produsen-produsen ataupun yang supplier chip pasti dia karena harganya bagus kan, dia akan menjual ke perusahaan-perusahaan yang mobil listrik, itu kasta pertama. Terus yang kasta kedua biasanya itu chip ini digunakan untuk elektronik, contoh misalnya kayak TV, AC itu kan kalau bicara chip kerjanya, AC kan ada klip gitu ya, nah klip naik turun, nah itu sebenarnya di yang motorik yang untuk menjalankannya itu chip tuh. Nah bahkan di handphone kita aja nih ada chipnya juga untuk mentransformasikan ini ya, elektronik, internet dan lain-lain. Jadi kasta kedua itu bisa dibilang untuk elektronik. Terus di cluster lain lagi itu ada kasta ketiga biasanya untuk kartu bank. Mungkin teman-teman di sini kan ada kartu banking, itu kan ada chipnya di itu ya, kartu banking. Jadi untuk dipakai kartu debit, kartu kredit. Nah itu untuk kasta ketiga. Kalau kita kebetulan PT Pelita ini untuk yang kasta terakhirnya nih. Ini kasta terakhirnya kita bikin SIM card. Jadi teman-teman mungkin ada kartu provider, nah itu salah satunya kan ada chipnya. Nah itu kita yang produksi. Jadi bisa dibilang sih klasternya itu ada 4 ya di dunia. Jadi yang pertama buat mobil listrik, yang kedua itu elektronik, yang ketiga itu banking, yang keempat itu untuk kartu-kartu provider. Nah itu fungsi dari chip itu sendiri. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, chip ini bisa di di enterprise untuk ini nggak sih, lembaga-lembaga keuangan gitu ya. Nah kalau chip sih dia sebenarnya kan perangkat hardware ya, perangkat hardwarenya. Saat ini sebenarnya kalau untuk lembaga keuangan itu sangat dipakai itu contoh misalnya kayak untuk perusahaan-perusahaan keuangan banking tuh. Nah itu hampir semuanya menggunakan chip karena kan transaksi sekarang kan walaupun udah ada transaksi QRIS online, tapi kan tetap fisik juga dipakai perbankan nih gitu. Terus untuk lembaga-lembaga keuangan lainnya selain bank itu kemungkinan saat ini saya nggak tahu ya, belum ketemu. Cuman untuk chip sendiri itu ada beberapa dipakai, contoh kayak kita buat kartu identitas gitu. Terus ada lagi yang dipakai buat mungkin teman-teman kalau pakai kendaraan kan itu ada SIM-nya ya, di dalamnya itu ada chipnya itu sebenarnya. Itu untuk nyimpan data-data gitu. Jadi untuk keuangan sih itu balik lagi tuh saat ini sih untuk perbankan tuh sangat dipakai di Indonesia. Terus kalau di luar itu ya itu tadi untuk KTP, untuk SIM itu dipakai di situ. Terus kemudian tadi untuk di luar itu sih saya belum tahu ya kalau untuk dipakai untuk perbankan gitu sih. Oke. Kalau itu tadi udah terjawab ya, kalau chipnya ini bisa digunakan di lembaga keuangan yang lain. Nah kalau misalkan itu gimana sih teknologi dari chip ini tuh bisa membantu operasional harian di lembaga keuangan lokal seperti BPR atau koperasi, terutama yang lokasinya tuh masih di daerah terpencil atau yang masih jauh dari internet begitu. Iya. Jadi kalau kita bicara chip ya, tadi untuk klien baru itu tadi belum saya jawab. Untuk klien baru yang untuk PT kami sih saat ini kami sebenarnya lagi kembangin untuk yang eSIM tuh, eSIM. Jadi kita emang lagi penetrasi pasar untuk ambil market atau klien baru untuk eSIM, karena di beberapa negara itu udah mulai udah hybrid lah, pakai chip dan pakai eSIM ya. Terus tadi kemudian gimana sih untuk kayak BPR itu untuk menjangkau ya dengan chip. Sebenarnya kita chip ini dia bisa digunakan kalau teman-teman
pernah dengar itu kayak ada namanya istilahnya ada smart city gitu ya. Smart city itu contoh salah satunya misalnya kalau di pedesaan atau di pertanian tuh misalnya ada bendungan air tuh. Bendungan air ini kan selama ini kalau yang kita lihat itu kan manual tuh. Manual, jadi manual dalam artian misalnya para petani nih contoh mereka itu mau alirin airnya itu harus dibuka dulu gitu kan bendungannya, terus alirannya lewat gitu, terus pengairan lah untuk pengairan. Sebenarnya chip ini bisa digunakan untuk smart pedesaan. Jadi misal nih skala berapa jam atau berapa hari itu bendungan terbuka sendiri gitu, dengan ditaruh di chip dan di maintain dengan teknologi sekarang lah. Teman-teman kan mungkin sekarang juga kan teman-teman mahasiswa juga lagi belajar teknologi, apalagi ada AI itu sangat membantu gitu. Belum lagi kalau kita bicara chip itu bisa digunakan tuh di perkotaan juga itu. Contoh misalnya lampu merah, di lampu merah. Kadang kan lampu merah itu contoh kita mau katakan mau arah selatan gitu. Nah di seberang misalnya sudah kosong, tapi di sini masih menitnya mungkin masih banyak. Nah dengan adanya chip itu akan memonitoring, di sana udah kosong nih, jadi di sini nggak mesti harus tunggu menitnya habis, udah langsung hijau. Nah itu diatur sama chip bisa juga. Jadi kalau kita ngomongin untuk usaha-usaha yang di pedesaan atau koperasi dengan dengan menggunakan chip itu sebenarnya masih banyak peluang lah, chance gitu ya. Dalam artian kayak contoh ini kalau kita ngomongin BPR itu sebenarnya bisa digunakan untuk manifest tuh, untuk data-data yang orang-orang pedesaan dengan menggunakan chip, atau kita kasih kartu gitu di dalamnya ada chip, jadi kita bisa monitoringnya gitu. Kemudian untuk perusahaan koperasi mungkin dengan alat pembayaran ya, atau alat keanggotaan tuh bisa dipakai chip gitu. Jadi lebih ke arah kayak contoh kalau bisa dibilang membantu petani dalam bertransaksi. Sebenarnya bukan hanya membantu dalam bertransaksi aja sih chip ini, tapi bisa membantu dia untuk mengakomodir pertanian itu sendiri untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi para petani dalam artian untuk menyiram tanamannya atau membuka bendungannya untuk irigasi air itu bisa pakai chip sekarang, asal balik lagi didukung sama pemerintah setempat ya, dan kerja sama beberapa pihak lah gitu. Itu sih kalau untuk bicara chip untuk ke teknologi, apalagi nanti kita bicara IoT kan, Internet of Things itu sangat bisa ngebantu wilayah pedesaan, bahkan apalagi perkotaan ya. Jadi masih banyak sebenarnya peluang-peluang yang digunakan chip. Tapi saya nggak tahu teman-teman familiar nggak ya sama chip itu sendiri? Pernah dengar sama pernah lihat di kartu. Pernah di kartu aja ya. Iya, jadi sebenarnya chip itu di Indonesia jujur aja belum ada produksi yang bisa diproduksi sama beberapa pabrik ya, karena kan dia emang developnya panjang, terus investasinya juga besar. Jadi chip itu kalau teman-teman di handphone kita juga banyak chip, di komputer dia kayak otaknya lah gitu di elektronik gitu. Kalau boleh tahu chip itu sumbernya itu dari mana sih? Nah, chip itu kalau teman-teman lihat tuh dia itu ada kandungan emasnya itu chip itu. Karena chip itu kan kenapa ada kandungan emasnya? Karena dia untuk makanya teman-teman kalau pakai kartu SIM card gitu itu bisa tahan lama, itu bisa 5 tahun lah minimal, dia nggak karatan. Nah itu jadi kalau bisa dibilang bahannya itu bahan emas, ada lapisan emasnya gitu. Terus di dalamnya juga sangat very detail sih untuk buat chip itu kan, karena dia komponen kecil tapi sangat kuat gitu. Jadi kalau istilah teknologinya bahkan itu kalau di SIM card ya, di chip ini di perusahaan kami itu dia kita ada tes namanya endurance test, itu dia bisa ngetes ketahanan chipnya gitu, bisa baca tulis sinyal. Jadi misalnya teman-teman di daerah
di daerah terpencil gitu, dia akan ngebaca sinyal yang paling yang apa namanya, dia akan ngebaca sinyal terus untuk mendapatkan sinyal gitu. Itu sih chip gitu. Kalau ada perusahaan sosial yang Iya. memakai produk chip itu seperti Pelita Biodrone atau IoT Iya. Asset Management, itu bagaimana data yang dihasilkan dari alat-alat tersebut bisa membantu meyakinkan para investor atau pemberi pinjaman fintech untuk mendanai mereka. Iya. Iya. Jadi ya emang kita kemarin sempat mau ada sudah jalan juga lagi penetrasi pasar itu biodrone ya. Jadi kalau kita bicara biodrone itu kan itu kayak contoh misalnya di perkebunan itu kan luasnya itu kan ratusan hektar ya, apalagi kalau yang di daerah Kalimantan gitu, dari daerah Sumatera itu kan perkebunan kayak perkebunan sawit bahkan tambang kan puluhan hektar. Itu terkadang kalau kita jalur darat itu agak susah dijangkau. Nah, itu bisa dipakai untuk biodrone tuh. Biodrone itu misalnya kita terbangin kayak pesawat kecil, nanti di situ kita pasang chip, nanti di situ kita bisa petain tuh mana aja tanaman-tanaman yang kalau bicara data ya hasil outputnya mana sih tanaman-tanaman yang mati nih. Nah, itu bisa ke capture dengan biodrone, tapi dengan catatan kita udah buat aplikasi di biodrone sama mungkin kamera di situ, dan di situ juga ada chipnya. Jadi kita bisa mitigasi, bahkan sekarang itu ada di beberapa perusahaan itu udah menggunakan biodrone, udah nyiram pupuk tuh. Jadi pakai pesawat kecil dia nyiram pupuk, karena kan kalau manusia untuk ratusan hektar itu memakan waktu. Jadi dengan biodrone dia tinggal dari atas disebarin pupuk, mungkin air, bahkan dia bisa melihat mana nih yang tanaman yang masih bagus, mana enggak, itu bisa didata. Nah, itu untuk bicara biodrone tuh. Terus kalau untuk bicara aset manajemen, nih, sebenarnya kalau bicara aset manajemen dengan adanya chip, ada beberapa perusahaan emang udah tanam tuh beberapa chip di contoh katakan aset manajemen itu kayak misalnya memfiling data-data aset-aset di seluruh Indonesia. Mungkin kayak perusahaan besar mereka untuk filing data atau cek aset-asetnya itu ya bisa pakai chip juga. Salah satunya gini, kalau teman-teman tahu itu kayak misalnya mobil-mobil sekarang itu dia kadang ada langsung ngelink ke pabrik atau ngelink ke showroom. Jadi contohnya misal teman-teman katakanlah kita naik mobil BMW atau Mercy gitu, ketika kecepatan di atas 150 km biasanya dia suka hidup alarm. Terus ketika dia tiba-tiba berhenti nih kecepatannya, itu langsung connect tuh ke showroom. Itu pasti langsung, ini pasti nih antara gue ini mesinnya mati atau ini yang mengendarainya kecelakaan tuh. Nah, itu langsung ke detect di mana lokasinya. Karena dia pada saat lari kencang tiba-tiba berhenti kan, itu otomatis kan ini pasti kendaraan kalau mesinnya nggak mati kemungkinan dia ada kecelakaan. Nah, itu langsung nge-link, dan itu kan chip di dalamnya itu yang memonitoring ada sinyal SOS-nya dan lain-lain. Nah, itu jadi kalau kita bicara untuk aset-aset manajemen itu sangat dengan dibantu teknologi sekarang ya, apalagi IoT dan lain-lain, itu sangat bisa diakomodir sih kalau yang untuk itu. Apalagi untuk kayak biodrone tadi, wah itu bisa memitigasi pekerjaan yang semestinya bulanan cuma beberapa hari mungkin gitu. Apalagi teman-teman zaman sekarang kita tahu kan eranya teknologi, apalagi sekarang eranya AI. Mungkin nggak tahu ya teman-teman, mungkin setiap ngerjain tugas bisa aja ada cek, nggak boleh pakai AI karena kan AI sekarang canggih. Jadi di zamannya nanti ke depan bisa aja nanti manusia itu udah AI semua yang kerja ya.
Jadi kita sebagai manusia udah lebih ke arah monitoring aja. Dibilang ancaman ya ancaman gitu, tapi dibilang memudahkan ya memudahkan. Balik lagi tergantung kita ini sebagai teman-teman mahasiswa, gimana cara memanage AI aja kan. Kalau enggak bisa aja kita menjadi manusia yang nggak paling berguna itu di antara AI nanti, karena apapun bisa dibuat AI sekarang. Jadi kayak chip ini tinggal dimasukin AI dikit, dia akan mencari yang kita mau tuh, tinggal kita program aja gitu. Bahkan itu yang tadi kayak Biodrone, mungkin tinggal dimasukin AI dia akan mencari sendiri gitu. AI kan bisa kita, karena AI ini kan dia bayinya udah ada nih, tinggal kita sekolahin lah istilahnya. Kita sekolahin sampai level mana nih, kalau level kuliah dia makin pintar kan, nah dia akan bisa mencari sendiri gitu. Itu sih kalau kita bicara teknologi, apalagi dibantu sama gitu. Itu teman-teman. Banget ya, ternyata chip ini luas ya karena kemudian berusahawan sosial itu kan harus memantau dua hal sekaligus ya, ada keuntungan bisnis dan juga dampak sosialnya ke masyarakat. Nah, gimana sistem akuntansi dan pemesanan dari chip bisa membantu mereka ini buat mengolah dua hal itu, dan gimana sistem ini tuh bisa mencegah kecurangan secara real time? Iya, kalau kita bicara chip dampak sosial ya pasti plus minus ya, namanya kayak teknologi juga kan. Kayak dulu mungkin zaman orang tua kita dulu bisa dibilang kan teknologi itu tidak secanggih sekarang. Bahkan dengan adanya teknologi sekarang itu dampak sosial, bahkan orang-orang banyak melakukan kecurangan dengan teknologi, penipuan dan lain-lain, terus money laundry dan lain-lain lah dengan teknologi. Tapi ada juga terbantu dengan adanya teknologi ya, kayak kita ini teman-teman kuliah, mungkin saya dulu kuliah 10 tahun yang lalu dengan teman-teman kuliah sekarang lebih canggih nih fasilitasnya, teknologinya gitu. Bahkan sekarang kalau bicara teknologi, teman-teman nggak perlu perpustakaan mungkin, dia kan harus capek-capek tinggal download e-book dan lain-lain gitu. Beda dengan kita zaman kuliah. Nah, balik lagi chip juga sama sih. Chip itu dengan adanya chip itu bisa memudahkan, bahkan dari dampak sosialnya itu bisa sangat membantu untuk kita berinteraksi dengan baik. Contoh misalnya dengan adanya chip dibantu dengan enhancement kartu SIM card itu, kita mudah berkomunikasi gitu kan dengan orang tua, dengan teman-teman, bahkan kita bisa buka komunitas tuh dari handphone aja. Dari kita bikin komunitas grup terus kita ketemuan itu sangat mudah, beda halnya dengan dulu. Nah, kalau bicara teknologi dan chip ini balik lagi nih, ada plus minus tergantung pelakunya, maksudnya tergantung manusianya sih. Nah, kayak kita juga menggunakan teknologi itu harus ada etikanya gitu. Nah, kalau dibilang untuk menangkap fraud, benar, teknologi dengan kita ini contoh di Pelita itu pasti bisa menangkap fraud dengan beberapa ya, kita bikin part-part dari sistem-sistem kita ya untuk mengakomodir misalnya fraud apa sih yang kira-kira yang bisa ketangkap gitu. Itu dengan real time bisa. Contoh misalnya kita bikin satu sistem yang mana beberapa part-part sistemnya itu masing-masing divisi itu nggak saling berhubungan tapi saling kunci. Jadi di situ internal pengendaliannya. Nah, dari situ ketika ada satu divisi yang kira-kira dia tidak sesuai dengan inputan data ataupun untuk kita untuk market atas penjualan masih bisa ketangkap gitu. Jadi dengan adanya sistem, dengan adanya chip ya itu sebenarnya teknologi bisa kita akomodasi, tapi balik lagi tergantung manusianya, tergantung kita cara bijak menggunakan teknologi. Contoh kayak kita handphone misalnya, handphone secanggih ini, balik lagi kita kalau misalnya kita tidak bijak menggunakannya ini kita bisa pakai buat kejahatan nih handphone. Sama halnya kayak chip juga, kayak teknologi yang kita punya sekarang.
Kalau kita tidak bijak menggunakannya, kita juga bisa melakukan itu dengan kejahatan. Balik lagi, kita menggunakan teknologi juga harus punya etika, harus bijak juga biar tidak terjadi hal-hal yang fraud tadi. Kalau untuk real time ya sangat bisa, biar kita akan manage dengan teknologi yang ada ya gitu. Kalau itu kan buat kayak input data gitu ya, kalau misalkan Iya. ada ketahuan fraudnya. Kalau misalkan buat mencegah kayak biar barang-barang subsidi itu nggak ketilep gitu bisa nggak? Bisa. Jadi balik lagi, kenapa sih kalau ngomongin barang-barang subsidi itu ketilep atau misalnya kepotong tuh dari atas gitu? Karena manifest itu atau data-datanya tidak terangkum atau tidak dibuat secara bagus gitu. Karena kan contoh misalnya ya kalau kita pernah lihat berita atau lihat di TV atau di media sosial gitu ya, bahkan data-data orang meninggal masih ada dikasih subsidi, dan itu ternyata alirannya masuknya mungkin ke orang-orang yang tidak berkepentingan, maksudnya orang-orang yang tanda kutip ya dia yang mau buat mainin itu. Artinya apa? Pengolahan data untuk manifest itu kan sebenarnya kurang ini ya, kurang sempurna lah, perlu disempurnakan. Nah, dengan adanya teknologi, apalagi IoT teknologi sekarang itu kan sebenarnya sangat gampang memonitor. Contoh misalnya teman-teman ada kartu identitas itu kan ada chipnya di dalam, itu ada datanya, sebenarnya udah ngelink sebenarnya. Jadi teman-teman sekarang umurnya berapa, terus kapan habisnya, terus apakah masih aktif, itu kan sebenarnya bisa ke data ke. Nah, balik lagi yang menggunakan teknologinya, mereka punya ini nggak, ada etika nggak gitu. Jadi sangat bisa banget sebenarnya kalau bicara subsidi itu, apalagi teman-teman mungkin ngelihat tuh kayak perusahaan minyak gitu, mereka kasih barcode, contoh kasih barcode untuk isi bahan bakar yang subsidi, ya kan? Itu kan banyak disalahgunakan tuh, banyak yang tidak tepat sasaran. Nah, itu sebenarnya sangat bisa dimonitoring dengan manifest yang benar, dengan data yang benar. Apalagi kan sebenarnya kita di KTP kita itu udah sangat apa ya, udah ada chipnya dan lain-lain, itu tinggal dihidupkan lagi aja sih gitu sih. Kalau lembaga yang mengelola dana publik atau dana umat seperti zakat itu kan sangat butuh transparansi demi menjaga kepercayaan masyarakat ya. Bagaimana sistem audit dari chip ini bisa membuat rekam jejak digital yang rapi untuk membuktikan kepada pemerintah dan publik kalau uangnya tuh benar-benar masuk ke tangan yang berhak. Jadi kan kalau chip itu kan sebenarnya itu dia perangkat kerasnya ya. Kalau perangkat kerasnya itu yang chip itu bisa diinjek ke beberapa maksudnya hardware yang sistem kayak komputer dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara audit dana dan lain-lain, itu balik lagi itu hal yang sebenarnya hal yang berbeda karena dengan chip ini itu hanya fasilitas atau prasarana untuk memudahkan audit. Nah, jadi contoh misalnya seorang auditor, katakan dia mau mengaudit atau mau melihat agar dana-dana publik itu transparansi gitu ya. Nah, dia sebagai auditor, dia akan mengambil beberapa aplikasi atau software untuk memudahkan pekerjaan dia. Nah, di aplikasi atau software itu boleh ditanam chip dengan dimasukkan misalnya prosedural apa gitu yang audit untuk bisa membuat dana publik ini jadi kayak transparansi. Sebenarnya mudah, nggak mudah juga sih sebenarnya, harus dicoba. Contoh misalnya bikinlah kayak dana publik itu online aja, kita bikin online, jadi setiap orang ketika sumbangsi ke dana itu terus dia mengeluarkan apa kan sekarang kan media kan sangat canggih ya, bisa dibikin online. Jadi dana publik yang seperti zakat dan lain-lain itu bisa dilihat banyak orang. Masalahnya itu yang tidak dibuka sih sebenarnya.
data-data itu. Jadi kalau dibilang untuk transparan, kita hanya tahu itunya aja, maksudnya secara total aja, dan kita kadang nggak tahu pengeluarannya seperti apa. Jadi balik lagi, kalau untuk bicara chip apa bisa, sebenarnya bukan chipnya yang bisa, tapi chipnya membantu sarana dan prasarana untuk transparan untuk dana itu sih sebenarnya. Jadi si aplikasinya ini, kalau ini sebagai pembantu auditor untuk melihat ini dana publik benar nggak sih, kayak zakat dan lain-lain, itu emang dananya kan cukup besar ya. Jadi lebih ke arah itu sebenarnya teman-teman. Kalau untuk chip itu dia bisa diprogram untuk membantu auditor gitu. Kalau boleh tahu kan chip yang dijadikan sama kita ini kan kecil ya. Iya. Kalau kayak yang di mobil gitu-gitu tuh chipnya tetap kecil juga. Iya. Jadi kalau untuk di beberapa kayak apa namanya mobil, elektronik, sebenarnya sama juga sih, kecil-kecil juga ya. Cuman bedanya kalau kita itu di produksinya itu contoh untuk kartu handphone dia satu chip aja dimasukin. Tapi beda halnya kayak di mobil tuh, kalau teman-teman lihat mobil sekarang gitu, kalau mobil listrik kan canggih-canggih semua, udah otomatis ya. Nah, setiap dia perintah misalnya apa namanya hidupin monitor di layar di dalam mobil, terus atau dia mau memerintahkan, kan sekarang otomatis banyak kan di mobil itu. Nah itu setiap platformnya itu ada chipnya tuh. Jadi kalau di mobil tuh bisa ribuan chip bahkan. Iya, kalau teman-teman lihat tuh bisa ribuan, apalagi kita bisa ngomong di mobil sekarang. Nah itu kan pakai chip tuh. Jadi kegunaannya beda-beda. Kegunaan beda-beda, betul. Jadi chip ini bisa dibilang kayak kalau manusia otaknya lah ya. Nah dengan adanya chip itu bisa memerintahkan. Ya paling sederhananya kayak AC itu kan ada klip naik turunnya, itu kan itu dia naik turunnya karena ada chip di dalamnya. Jadi perintahkan untuk naik turun itu. Kalau nggak ada chip dia nggak akan bisa sih. Ada sempat teknologi chip yang kalau misalkan ditempel di sini tuh bisa buat langsung bayar gitu ya. Iya. Itu biar bisa menjamin kalau teknologi itu tuh aman tuh gimana? Nah, kalau di Indonesia ya sekarang itu misalnya itu dilakukan tuh hanya untuk mungkin kartu itu ya, kartu e-money kayak flash yang buat e-tol. Itu doang itu yang di-tap untuk bayar. Kalau untuk debit itu sebenarnya kayak kartu debit, teman-teman punya kartu debit bank tuh. Itu kan hanya bisa dimasukin ke mesin edisi baru bisa bayar, kalau di-tap belum. Sebenarnya bukan nggak bisa di-tap. Kalau bayangin kalau teman-teman punya kartu debit card, terus misalnya tercecer di mana hilang, wah itu saldo teman-teman bisa habis tuh di tap-tapin. Jadi sekarang itu lebih ke arah masih dibatasin untuk kartu e-tol aja. Itu sebenarnya bisa kita pakai debit card, bahkan kredit card itu ditempel-tempel dengan ada tambahan ininya ya, tambahan kayak NFC lah bahasanya. Karena kan di handphone tuh teman-teman kan bisa isi isi iya lewat HP isi e-tol gitu ya, itu ada NFC-nya. Di debit juga sebenarnya bisa pakai dual interface atau ini ya, chipnya dua gitu, satu dia pakai gesek, satu tap, cuma itu bahaya. Nah itu yang lagi pernah kita lagi develop lah, mungkin beberapa kompetitor juga lagi develop, tapi balik lagi tergantung keamanan tuh, belum ketemu cara amannya kayak gimana. Karena bahaya kan kartu debit itu kalau kececer, kalau di tap itu bisa habis tuh uang kita di dalam saldo itu gitu. Tapi kayak beberapa toko ada sudah ada yang tap ya. Iya. Apalagi di luar negeri juga banyak. Mungkin tap itu ini ya, pakai kartu kredit, mungkin kartu kredit atau pakai e-money. Tapi balik lagi sebenarnya kalau dari segi keamanan sih ya khawatirnya, apalagi di Indonesia kan ketika ada barang kececer kan kita nggak pernah tahu aman atau bisa dibalikin tuh gitu. Oh iya ada, tapi dia ada batasannya, misalnya 1 juta ke atas gitu udah nggak bisa kan ya transaksi. Iya. Itu kartu kredit ya?
Iya, itu kartu kredit sebenarnya kalau kita ke kafe gitu atau belanja itu bisa di tap, bisa digesek loh. Cuman dia emang ada limit, di Oh, limit iya. tuh, iya. Karena kalau lebih dari situ yang dikhawatirin itu aja, misalnya ketemu sama yang orang nggak bertanggung jawab gitu. Wah, dia bisa ditempel-tempelin nih kemana-mana itu gitu. Dan mungkin di beberapa toko itu ya kayak di luar negeri dia udah siapin mesinnya sih. Kalau di kita sih belum semaju mereka ya mungkin ya, tapi mungkin ke arah sana gitu. Terus kalau chip itu bisa nggak kayak misalkan kita tempel chip di tubuh kita gitu, terus kita kayak itu bisa nge-link ke kartu debit kita gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita bicara chip tuh itu udah dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu. Mereka udah tanam chip. Tapi ya di tubuh mereka, bahkan mereka absen itu udah pakai tangan tuh mereka. Jadi kayak ingat nggak tahu yang film yang nyawanya di tangan itu yang ditempel-tempel, teman-teman pernah nonton nggak? Itu film kan udah lama banget tuh, tapi kayaknya sekarang kayak terjadi gitu loh. Nah itu tapi nggak tahu ya dia apakah infeksi di tangan, tapi mereka itu kayak perusahaan Microsoft gitu, itu mereka udah pakai chip di tangan mereka, itu bisa ditanam di chip. Tangan chip itu maksudnya gimana? Jadi mereka suntik chip di sini tuh. Nah kalau kita kan enggak, kita paling masih pakai gelang, gelang aja. Misal nih teman-teman nih punya teman tuh ada gelang chip, ya udah taruh aja di tangan, itu bisa dicek di handphone lagi di mana ya teman saya lagi di mana ya dia lagi main di mana gitu, itu bisa dimonitoring gitu dengan pakai GPS ya. Kalau GPS itu sebenarnya nggak perlu internet. Nah itu bisa ngelihat. Biasanya itu chip dipakai bisa juga dipakai yang untuk sekarang ini haji karena kan yang untuk naik haji itu banyak orang-orang lansia itu takutnya nyasar di sana, nah itu dipakai gelang itu bisa. Tapi kalau untuk ditanam itu udah dilakukan tuh sebenarnya. Nah itu yang nggak tahu ya di negara-negara yang berkembang kayak kita belum, dan nggak tahu apakah itu kan sebenarnya itu balik lagi kayak privasi kan. Bayangin teman-teman kalau ditempel chip tuh bisa ngomong itu di mana aja, ya kan? Itu maksudnya disuntik tuh maksudnya chipnya jadi cairan atau gimana? Enggak, chipnya jadi kayak sebenarnya kalau saya nggak bawa sampelnya, chip itu kan dia kan sekarang udah nano kan ya. Kalau handphone tuh kan kartunya udah nano, jadi kita beli itu kita potek lagi di dalamnya kan, jadi kecil banget tuh kalau ukuran chip itu. Kalau teman-teman buka kartu itu kan kita beli utuh terus diklik lagi kan, itu namanya nano kan. Nano itu dia dulu itu kan dia single itu agak yang gede itu dimasukin ke handphone lama, sekarang dia udah di-blend lagi, bahkan udah kecil banget segini kalau nggak salah udah nano. Nah itu di dalamnya itu sebenarnya ada lagi perangkat yang paling kecilnya, bahkan dia tipis, jadi itu sebenarnya sangat possible banget sih dimasukin ke sebenarnya di handphone sekarang kalau teman-teman buka itu kecil banget, udah ukuran nano bisa dibilang. Terus itu kalau dimasukin ke sini disuntik itu masuknya kemana? Di tangan ini kalau yang di perusahaan luar itu dia masukin. Nah itu kayak cuman dia kayak bentuk kayak apa lembaran gitu ya, lembaran kayak kertas gitu, cuman nggak tahu dia itu apakah apa namanya infeksi tangannya atau enggak gitu. Tapi mereka udah pakai chip tuh buat masuk perusahaan, karena kan mereka perusahaan teknologi kan. Jadi mereka ya mungkin ingin menunjukkan kredibilitasnya lah, kita bisa nih gitu, bahkan ditempel di manusia kemana-mana kita udah bawa saldo nih. Cuman dari segi keamanan kan beresiko gitu kan. Kalau di negara maju mungkin cenderung aman gitu, kalau di sini wah kita nggak tahu ya kan. Sekarang kan banyak banget nih mahasiswa bisnis dan teknologi yang tertarik masuk ke dunia finance teknologi dan pengen jadi wirausahawan sosial kayak kami ini ya Pak ya. Nah kalau berkaca dari perjalanan sukses Chip, apa pesan atau saran dari Bapak Hazri untuk mahasiswa seperti kami tentang cara memanfaatkan teknologi canggih demi menyelesaikan masalah sosial yang ada di Indonesia sekarang ini? Iya, jadi kalau bisa dibilang sih buat
teman-teman sekarang, apalagi teman-teman di usia muda sekarang lahir di era teknologi yang terus berkembang nanti ya. Bahkan sekarang udah ada AI juga. Kalau boleh saran nih buat teman-teman, tetap ilmu kalau belajar untuk kalau memanfaatkan teknologi, tetap fundamental keilmuannya tetap dijaga. Karena apa? Karena bisa aja teman-teman dengan belajar dengan era teknologi bukan menambah wawasan takutnya, malah nanti cuman sebagai seremonial doang nih kuliah gitu. Karena kan semuanya bisa di-download di teknologi ya kan, di-download dengan menggunakan ngerjain tugas pakai AI. Jadi lebih ke arah teman-teman mahasiswa yang sekarang kuliah tetap bangun komunitas yang keilmuannya fundamentalnya kuat gitu. Jadi teknologi ini balik lagi untuk memudahkan, bukan untuk membuat kita degradasi dalam keilmuan gitu. Tapi tetap teman-teman mungkin akan lebih jago nanti di masa depan karena lebih canggih terlahir di dunia teknologi. Sama kayak inilah kayak kita menggunakan handphone nih. Kayak saya nih contoh, saya udah mulai menggunakan handphonenya udah mulai agak canggih ya. Jadi saya sekarang itu kayak menikmatin fitur-fitur yang ada di handphone itu sudah duluan menikmati dibanding orang tua saya dulu gitu. Orang tua saya dulu mungkin nggak ada handphone bahkan. Jadi balik lagi teknologi sekarang teman-teman ini, kalau teman-teman explore teknologi, apalagi pas zaman kuliah kan lagi semangatnya belajar terus explore teknologi, mungkin teman-teman mahasiswa sekarang akan menikmatinya nanti dibandingkan saya kan harus penetrasi lagi nih, harus belajar lagi teknologi, tapi teman-teman udah jago gitu. Makanya saya juga kalau bicara teknologi sekarang ya saya udah mulai spend waktu juga untuk belajar teknologinya gitu. Jadi di kemudian hari pasti teman-teman akan menikmati dan merasakan kecanggihan teknologinya sih, karena teman-teman udah duluan mulai dibandingkan kita ini gitu. Itu sih. Jadi kalau balik lagi pesan buat mahasiswa dengan era teknologi, apalagi untuk lingkungan sosial ya, jadi teman-teman tetap fundamental belajarnya dikuatin, teknologi untuk membantu, dan ya nggak apa-apa spend waktu untuk explore teknologi, karena teman-teman bahkan bisa growing lah, grow up gitu nanti ke depan. Apalagi saya yakin anak-anak binus jago-jago lah teknologi. Soalnya waktu itu saya pernah ketemu anak-anak binus juga itu, mereka masih mahasiswa ya di semester 6, dan mereka udah punya beberapa perusahaan IT gitu. Bahkan klien-kliennya lumayan besar loh. Bahkan mereka mau IPO juga itu ngomong. Makanya saya kaget juga, canggih-canggih mereka masih muda-muda gitu. Itu sih. Jadi lebih ke arah tetap teman-teman belajar fundamental, jangan dengan adanya teknologi kuliah ini buat seremonial, buat ya udahlah biar orang tua senang melihat kuliah, tapi tetap harus ada ilmu yang dibawa, karena fundamental itu ada ya, teknologi yang nggak bisa dipikirkan manusia kan, konseptual gitu. Nah teman-teman dengan belajar ini kan menambah konseptual gitu sih. Thank you so much Bapak Azri for sharing your incredible insights and first-hand experiences with us today. Wah, semua pembahasan hari ini sangat-sangat menarik dan bermanfaat ya Fer ya. Yes, betul banget Nindi. It's clear that balancing profit and purpose requires a very rigid strategy, not just idealism. We hope this conversation inspires our listener to think about how they can create impact through business. Thank you for listening and see you in the next episode of Impact Ledger. Bye-bye! Thank you for watching our video. Bye bye. Bye bye.